Halo minasan, kali ini DG akan menceritakan alur anime Ninja Kamui episode 1. Tak bosan-bosannya DG menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Pada suatu malam, tepatnya di dalam sebuah gerbong kereta, terlihat seorang lelaki tengah berdiri diam sambil memandang keluar kaca jendela dengan perasaan tidak tenang. Tiba-tiba saja lelaki berjas itu berlari kencang dan tiba di sebuah gang sepi di suatu kota. Tanpa diduga dia didatangi oleh banyak pasukan ninja hitam. Para ninja itu pun melemparkan sebuah granat dan menyerang lelaki tersebut. Sontak saja lelaki itu menghindar dan menyerang balik para ninja dengan pergerakan yang sangat cepat. Dengan memanfaatkan belati dan jarum musuh, lelaki ini lantas menikam para ninja yang terus menyerangnya. Walau sebenarnya lelaki ini begitu tangguh, namun dia hanyalah manusia biasa yang tidak sanggup jika terus-terusan dikeroyok seperti ini. Lehernya pun tertusuk belati, dan setelahnya beberapa ninja berdatangan untuk menusukkan katana di punggungnya. Tidak berhenti di situ, bos ninja bertubuh besar langsung mengunci leher dan menyeret tubuh lelaki itu dengan kabel panjangnya. Ketika lelaki ini melayang di udara, si bos lantas membanting dan memenggal kepala si lelaki dengan begitu brutal. Seorang ninja pun menyeken mayat lelaki malang itu, dan ternyata identitas mayat ini begitu berbeda dengan fisiknya tadi. Setelah memastikan kalau lelaki tadi benar-benar tewas, para ninja ini lantas pergi begitu saja. Pada keesokan harinya, seorang pria terlihat sangat sibuk memanen beberapa jagungnya dengan penuh semangat. Ketika waktu menjelang sore, pria ini masih sibuk memperbaiki motornya. Lelaki yang diketahui bernama Jologen ini lantas didatangi anaknya yang bernama Kyle dengan maksud mengagetkannya menggunakan topeng Oni. Walau upayanya tidak berhasil, namun Kyle sangat senang dan mengagumi ayahnya. Sedetik kemudian, istri Joe yang bernama Sarah juga nampak datang dan menyapa keluarganya dengan penuh senyuman. Pada malam itu juga, stasiun TV memberitakan tentang insiden pembunuhan yang begitu keji. Korban ditebas menggunakan senjata tajam, dan hingga detik ini pelaku pembunuhan tersebut masih belum juga tertangkap. Jika dilihat dari luka yang tertinggal, bisa dipastikan kalau pelaku pembunuhan ini lebih dari 5 orang. Jelas saja berita ini membuat Sarah jadi agak khawatir. Dia lantas memeriksa informasi pembunuhan tadi dengan laptopnya. Anehnya identitas korban benar-benar tidak diketahui, meskipun pihak berwajib telah mewawancarai rekan kerja dan juga atasannya. Sebenarnya Joe sudah melihat beberapa jaringan CCTV di kota menggunakan ponselnya. Dia lantas menenangkan istrinya dan memastikan bahwa tidak akan ada orang yang datang ke tempat ini. Pada keesokan harinya, kegiatan keluarga Logan nampak berjalan normal tanpa ada suatu kendala apapun. Bahkan ketika waktu sudah malam, kondisi lingkungan masih saja normal dan terlihat baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, berita tentang pembunuhan keji kembali disiarkan di TV. Bahkan lokasi dan ciri-ciri korban juga begitu mirip dengan kasus-kasus sebelumnya. Pihak berwenang lantas mengidentifikasikan pelaku sebagai pembunuh berantai. Anehnya, antar sesama korban tidak memiliki kaitan dan petunjuk sama sekali. Tepat pada tanggal 25 malam, keluarga Logan mengadakan pesta kecil-kecilan untuk Kyle. Mereka membuat api unggun dan memanggang stik untuk makan bersama. Joe kemudian menyanyi dan memainkan gitarnya untuk anak dan istrinya. Keluarga ini pun mulai berpelukan. Joe benar-benar sangat menyayangi keluarganya.
Suasana saat itu benar-benar begitu menyenangkan dan menjadi kenangan terindah yang benar-benar sulit dilupakan. Ketika waktu sudah dini hari, Joe terlihat terjaga dan meminta istrinya untuk tenang serta tidak khawatir. Lelaki ini pun turun ke lantai bawah untuk mengecek kondisi rumah. Tanpa diduga jendela rumah menyala merah dikarenakan teropong mata para ninja yang berwarna merah telah mendekati jendela itu. Sontak saja Joe langsung waspada karena para ninja pembunuh mulai menerjang rumahnya. Dia pun berusaha melindungi dirinya dan melawan para ninja pembunuh itu dengan segenap kekuatan. Walau sebenarnya Joe Logan mampu menghabisi para ninja ini, namun konsentrasinya buyar ketika putranya yang ketakutan memanggil-manggil namanya. Dia pun menendang seorang ninja di hadapannya dan langsung berlari ke atas untuk menyelamatkan anak dan istrinya. Namun sayang, ninja yang dibiarkannya tadi berhasil menancapkan jarum di lehernya. Joe pun tidak memperdulikan serangan itu, dan dia terus merayap menaiki anak tangga ke lantai 2 walau sangat kepayahan. Sesampainya di lantai 2, Joe benar-benar sangat tersentak ketika melihat pintu kamarnya telah disusupi musuh. Walau Sarah sudah melakukan perlawanan, namun wanita ini tidak sanggup menghadapi si bos ninja. Dia pun tersungkur sambil memeluk Kyle dengan begitu erat. Si bos nampak menyeringai dan setelahnya menikam leher Sarah di hadapan Joe. Jelas saja si Joe benar-benar sangat marah dan menggertakkan giginya. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena seorang ninja telah menikam tubuhnya dari belakang. Joe pun menangis dan setelahnya terhuyung ambruk ke lantai. Sedetik kemudian para polisi mulai mendatangi kediaman keluarga Logan. Nampaknya ada sosok pengkhianat yang membocorkan kegiatan pembantaian para ninja ini. Setelah si bos memeriksa nadi dan memastikan kalau Joe Logan telah mati, mereka pun langsung kabur dengan sangat cepat. Sayangnya para polisi terlambat, dan mereka hanya menemukan jasad keluarga Logan yang tergeletak begitu saja dengan darah di mana-mana. Setelah 24 jam berlalu, Joe nampak bangkit dari kematiannya. Namun dia sangat depresi, mengingat keluarganya telah dibantai dengan begitu sadis. Hal ini pun membuatnya pingsan dan tidak sadarkan diri lagi. Sesaat kemudian, Joe menemukan dirinya terbangun di sebuah kamar rumah sakit. Pak dokter pun meminta Joe tenang, sambil menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi pada keluarganya. Selain itu, Pak dokter juga bingung mengapa Joe bisa hidup kembali, padahal sebelumnya dia dinyatakan meninggal dunia. Setelah mendengarkan kabar kalau anak dan istrinya tidak bisa diselamatkan, Joe pun langsung meneteskan air matanya. Beberapa saat kemudian, dua agen FBI yang bernama Mike Morris dan Emma Samanda nampak membesuk Joe Logan. Setelah memperkenalkan dirinya pada Joe, Mike benar-benar meminta maaf karena telah mengganggu waktu istirahat Joe. Namun mereka harus menjalankan tugas penting ini demi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Mike pun menanyakan siapa yang menyerang keluarga Joe dan apa motif di balik penyerangan itu. Namun Joe hanya diam sambil menggenggam erat selimutnya. Mike pun memberikan kartu namanya pada Joe dan berharap si Joe bisa menghubunginya kembali. Setelah keluar kamar, Mike memiliki firasat kalau Joe mungkin mengetahui siapa dalang di balik kematian keluarganya. Oleh karena itulah untuk berjaga-jaga, Mike dan Emma akan bergantian mengawasi kondisi Joe Logan hingga malam. Malam itu Emma nampak memantau Joe yang sedang duduk menyendiri di atas atap rumah sakit. Tanpa diduga Joe Logan mengeluarkan sebuah jarum di nadi tangan kirinya. Dia lantas menancapkan jarum itu hingga lengannya bereaksi memutar cepat. Bersamaan dengan itu, Joe berhasil menghindari beberapa shuriken yang ditargetkan padanya. Saat itu juga banyak ninja yang mulai berdatangan dan menyerang Joe. Namun pria ini nampak kesetanan dan menghabisi para ninja dengan sangat brutal. Dia lantas berlari sambil mengeluarkan teknik ninjutsunya, di mana teknik itu memunculkan sebuah aura hitam dan membuat para ninja jadi kebingungan. Hebatnya, Joe bisa memenggal banyak kepala musuh dengan sekali serangan. Kondisi yang sangat genting ini membuat Emma agak kebingungan. Dia pun langsung berlari untuk mengecek apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun dia langsung pingsan setelah Joe memukulnya. Hingga saat ini kondisi Joe masih kesetanan. Dia terus membantai para ninja yang muncul di hadapannya dengan begitu sadis.
Terjangan shuriken dan tebasan pedang sama sekali tidak bisa menghentikan amukannya. Dia lantas mendorong para ninja masuk ke dalam lift dan menghabisi mereka semuanya dengan sangat cepat. Ketika agen Mike marah karena Emma tidak mengangkat ponselnya, saat itu juga dia sangat kaget setelah menyadari kalau di hadapannya banyak sekali mayat ninja yang berkelimpangan. Joe pun pada akhirnya bisa berhadapan langsung dengan si bos ninja. Mengingat kalau musuh di hadapannya ini adalah sosok yang telah menghabisi keluarganya, Joe lantas langsung menyerbunya. Namun si bos bukanlah musuh yang mudah dikalahkan. Dia bahkan bisa memunculkan sebuah perangkat yang menempel di leher Joe dengan senjata tali rahasianya. Kedua pedang mereka pun terus bertabrakan tanpa henti. Namun si bos jadi kebingungan setelah Joe melepaskan ninjutsu aura hitamnya. Tanpa membuang waktu, Joe lantas menebas dan menikamkan pedangnya berkali-kali pada tubuh besar si bos ninja. Jelas saja hal ini membuat si bos langsung jatuh terkulai. Dengan sangat serius, Joe bertanya mengapa si bos ninja dan organisasinya bisa menemukan tempat tinggalnya. Si bos pun hanya menjawab kalau mulai detik ini, Joe tidak akan bisa kabur kemanapun walau dia merubah penampilannya. Saat itulah si Joe menarik hologram di kepalanya, di mana hologram itu tersambung dengan perangkat di lehernya. Ternyata wajah Joe Logan sangat berbeda dari sebelumnya. Setelah menunjukkan sosok dirinya yang asli, Joe lantas mengakhiri nyawa si bos ninja. Sebelum pergi dari rumah sakit, Joe masih menyempatkan diri untuk melihat keluarganya di kamar mayat. Dia pun kembali ke rumahnya dan menjebol tembok di sudut ruangan untuk mengambil kotak peralatan rahasianya. Di dalam kotak itu, terdapat beberapa foto lama keluarganya. Saat itu juga, Joe jadi mengingat semua kenangan terbaiknya bersama keluarga yang sangat dicintainya. Dia lantas mengguyur seluruh rumah dengan bensin dan setelahnya membakar rumah itu beserta seluruh kenangan terbaiknya. Dengan sangat serius, Joe mulai mengenakan topeng ninjanya. Dia pun berniat untuk menuntut balas pada organisasi yang telah menghilangkan nyawa keluarganya.